adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini hari Minggu, di minggu pertama di bulan Maret tahun 2021. Kita kembali beribadah sekolah minggu, masih secara online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami semua tetap sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan pimpin kami agar kami semua dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini sampai dengan selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik semua, dengan penuh semangat dan sukacita, kita memuji Tuhan dengan lagu Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini agar dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati Papa dan Mama kami, beri mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Adik-adik, kita akan memasuki cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 40. Apapun juga menimpamu. Shalom. Halo teman-teman, kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Sekarang kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami dengan baik. Dan kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menceritakan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Teman-teman, mari kita sekarang membaca Alkitab dari Yeremia 38 ayat 1-13. Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Ia tertolong oleh Ebed-Melek. Tetapi Sefasya bin Matan, Gedalia bin Pashur, Yukhal bin Selemya, dan Pashur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati, karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah, orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja
Zedekia menjawab, "Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu." Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku, raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini, dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian, di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikian Yeremia tinggal di pelantaran penjagaan itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Joen sudah bantu Kak Vicky untuk berdoa dan juga sudah baca Alkitab ya di hari ini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Semuanya sudah siap yuk untuk dengar cerita Alkitab hari ini yang diambil dari Yeremia 38 ayat 1 sampai 18. Nah adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar mengenai kebenaran dan kebaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Udah tahu belum adik-adik siapa Nabi Yeremia itu? Nabi Yeremia adalah salah satu nabi Tuhan di Perjanjian Lama yang berkarya sebelum bangsa Israel ditaklukkan dan dibuang ke Babel. Nah adik-adik, gambar-gambar yang hari ini Kak Vicky tampilkan itu hanya gambar-gambar ilustrasi ya, jadi bukan gambar-gambar yang sebenarnya. Oke, kita kembali ya ke cerita. Di kitab Yeremia pasal 38 yang tadi dibacakan oleh Joen menceritakan tentang Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Kak Vicky, apa sih perigi itu? Nah adik-adik, perigi itu adalah sumber mata air atau sumur pada zaman dahulu kala yang di dalamnya itu digunakan untuk menampung air dan letaknya ada di dalam tanah. Nah, kenapa sih Kak Vicky Yeremia itu dimasukkan ke dalam perigi? Nah, karena Raja Zedekia marah kepada Yeremia, tidak terima dengan pesan Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia untuk Raja Zedekia. Jadi kekesalannya itu dilampiaskan ke Yeremia dengan memasukkan Yeremia ke dalam penjara. Adik-adik, ternyata selama Nabi Yeremia berada di penjara, dia masih tetap bisa menyebarkan kebenaran dan kebaikan Allah kepada banyak orang. Nah, karena Nabi Yeremia melakukan hal ini, ada 3 pejabat dari pemerintahan Raja Zedekia yang tidak suka dengan perbuatan Nabi Yeremia itu. Oleh karena itu, 3 orang ini meminta kepada Raja Zedekia untuk membunuh Nabi Yeremia. Nah, gimana mereka bertiga membunuh Nabi Yeremia? Mereka membunuh dengan cara memasukkan Nabi Yeremia ke dalam perigi atau sumur yang tadi gambarnya sudah kita lihat sama-sama ya.
Nah, bagaimana dengan memasukkan Yeremia ke dalam perigi atau sumur ini dapat membunuh Yeremia? Adik-adik, meskipun dalam sumur atau perigi ini tidak ada air, tetapi dalam perigi itu ada lumpur, sehingga Nabi Yeremia dapat meninggal sedikit demi sedikit. Seperti ini gambarnya. Tetapi adik-adik, ternyata ada satu sida-sida yang tidak setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh 3 pejabat tadi. Dia adalah Ebed-Melek, orang Ethiopia, yang langsung menyampaikan niatnya kepada Raja Zedekia untuk menyelamatkan Nabi Yeremia. Nah, Raja Zedekia menyetujui permintaan dari Ebed-Melek ini untuk menyelamatkan Nabi Yeremia. Oleh karena itu, Nabi Yeremia diselamatkan oleh Ebed-Melek dengan cara menggunakan baju-baju atau kain-kain yang dibentuk menjadi tali, sehingga mereka bisa mengangkat Yeremia dari dalam perigi atau sumur itu. Seperti ini gambar adik-adik kalau bingung ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Alkitab hari ini adik-adik? Ada 2 hal ya. Yang pertama, semua perbuatan jahat pasti gagal. Perbuatan jahat yang sudah direncanakan oleh 3 pejabat dan juga Raja Zedekia digagalkan Tuhan adik-adik. Itu membuktikan bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan membenci kejahatan. Lalu poin yang kedua, semua perbuatan baik pasti akan menang atau berhasil. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Ebed-Melek didukung oleh Tuhan sehingga Raja Zedekia menyetujui untuk menyelamatkan Nabi Yeremia. Nah, kebaikan yang kita lakukan akan berhasil bila kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan ya adik-adik. Karena Tuhan melindungi mereka yang menderita untuk berbuat baik. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, diingatkan ya untuk selalu melakukan kebaikan dan bukan kejahatan. Ayo, apa contohnya? Yang pertama bisa kalau lagi sekolah, jangan nyontek, itu nggak boleh ya. Lalu lihat uang di meja misalnya dipakai dulu untuk jajan itu juga nggak boleh ya, karena itu berbuat jahat. Berbuat jahat juga bisa dengan berbohong. Lalu untuk kakak-kakak yang kelas besar, ayo kita sama-sama belajar ya untuk bersikap tegas dalam menegakkan kebaikan. Kalau adik-adik sudah tahu itu adalah perbuatan yang jahat, harus dijauhi ya, jangan nawar. Misalnya, sedikit aja deh Kak Vicky ngelakuinnya, nggak ada yang tahu kok. Tapi tetap ya, nggak ada yang tahu manusia. Tapi kalau Tuhan pasti mengetahuinya. Dan yang terakhir, untuk kakak-kakak di kelas pra remaja, Kak Vicky mau kasih pertanyaan nih, nanti dijawab ya pada saat kakak-kakak menelpon adik-adik kakak-kakak yang ada di kelas pra remaja. Pertanyaannya adalah, menurut adik-adik, kenapa masih ada orang yang berbuat kejahatan? Ulang ya, pertanyaannya, kenapa masih ada orang-orang yang berbuat kejahatan? Kalian boleh kasih contoh juga dan ditunggu jawabannya ya. Demikianlah adik-adik cerita Alkitab hari ini. Kita kembali belajar bahwa Tuhan menyukai kita melakukan kebenaran. Jadi, semangat untuk terus melakukan kebenaran dalam Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik, kita menyanyikan kembali lagu dari Kidung Ceria nomor 40. Apapun juga menimpamu. Naungan
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar firman Tuhan bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran mengalami penderitaan. Kristus sudah mengalami penderitaan. Itu bukan buat dirinya, tapi buat kita anak-anaknya. Karena itu hiduplah dalam kebenaran dan percayalah kebenaran itu akan membebaskan kita. Kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak kami yang boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka terus hidup dalam kebenaran. Sekalipun dalam situasi-situasi yang tidak tentu mereka mengalami penderitaan. Tapi penderitaan yang mereka alami karena kebenaran di dalam Kristus. Kristus telah mati buat kami semua. Kristus telah mati buat anak-anak kami dan juga buat keluarga. Dan biarlah kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya anak-anakku arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak semua bersama keluarga hidup kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati.